Sebelum kamu memejamkan mata, pastikan kamu benar-benar sendirian. Karena tidak semua yang menemani tidur adalah manusia. Ada yang datang tanpa suara, berbaring tanpa jejak, dan pergi. Pergi meninggalkan dingin yang tak bisa dijelaskan. Inilah kisah tentang teman tidur yang seharusnya tidak pernah ada. Saranjana, kota yang menyamar sebagai dunia nyata. Malam selalu punya caranya sendiri untuk menyimpan rahasia, terutama di Kalimantan Selatan. Ketika kabut turun perlahan dari laut dan angin membawa aroma asin bercampur tanah basah. Di sanalah legenda Saranjana hidup, bukan sekadar cerita rakyat, melainkan peringatan. Saranjana dipercaya sebagai kota gaib, kota yang tidak tercatat dalam peta manapun. Namun, berkali-kali diklaim pernah didatangi manusia. Gedungnya tinggi, jalannya rapi, penduduknya ramah, terlalu ramah, hingga banyak yang tidak sadar bahwa mereka telah melangkah ke tempat yang bukan milik manusia. Tahun 1997, seorang pemuda bernama Fahri, mahasiswa perantauan, pulang ke kampung halamannya di pesisir Kalimantan. Ia berniat meneliti cerita-cerita rakyat untuk tugas akhir. Salah satu kisah yang paling sering ia dengar adalah tentang Saranjana. Namun, seperti kebanyakan orang muda, Fahri menganggapnya mitos belaka. Kalau kota itu benar ada, katanya suatu malam, pasti sudah viral dari dulu. Seorang nelayan tua hanya menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Nak, yang paling berbahaya dari Saranjana bukan kotanya, tapi rasa nyamannya." Fahri tertawa. Ia tak tahu malam itu akan menjadi malam terakhir. Ia tertawa tanpa rasa takut. 2 hari kemudian, Fahri ikut melaut bersama warga. Langit cerah, laut tenang, dan matahari perlahan tenggelam di ufuk barat. Namun, tiba-tiba kabut turun dengan cepat, terlalu cepat. Dalam hitungan menit, jarak pandang hanya beberapa meter. Mesin perahu mati, kompas berputar tanpa arah. Lalu, dari balik kabut itu mungkul hanya lampu jalan, gedung-gedung tinggi, suara klakson dan langkah kaki. Sebuah kota. Padahal Fahri tahu di area itu seharusnya hanya laut. Perahu mereka perlahan merapat ke dermaga, dan tanpa sadar mereka telah memasuki Saranjana. Orang-orang di kota itu berpakaian rapi, bahasa mereka halus, senyum mereka tak pernah pudar. Seorang pria menghampiri Fahri. "Selamat datang. Sudah lama kami menunggu tamu dari luar." Kata menunggu itu membuat Fahri merinding. Ia berjalan menyusuri kota. Bangunannya modern, seperti kota besar. Namun, anehnya, tidak ada suara burung, tidak ada anjing, tidak ada anak kecil bermain, dan satu hal yang membuat napas Fahri tercekat, jam di kota itu tidak bergerak. Malam berganti malam, atau setidaknya Fahri merasa begitu. Ia menginap di sebuah rumah megah, tidur, bangun, makan. Namun matahari tidak pernah benar-benar terbit. Saat ia bertanya tanggal, penduduk hanya tersenyum. Di sini tidak perlu waktu. Perlahan, Fahri menyadari ingatan tentang keluarganya mulai kabur. Wajah ibunya memudar, suara ayahnya menghilang. Saranjana tidak menahan tubuhnya, melainkan memorinya. Suatu malam, Fahri menemukan sebuah bangunan tua, berbeda dari gedung lainnya. Di dindingnya tertulis pesan, tergores kasar, "Jangan makan makanan mereka, jangan terima nama baru, jangan lupa siapa dirimu." Saat itu, Fahri sadar selama ini ia selalu disapa dengan nama berbeda, bukan
Fahri, melainkan nama lain. Dan setiap kali ia menjawab, ia merasa semakin jauh dari dunia manusia. Seorang pemimpin kota menemui Fahri, wajahnya tampan, suaranya tenang. "Kau cocok tinggal di sini," katanya. "Kami bisa memberimu pekerjaan, keluarga, kehidupan abadi." Fahri menolak. Wajah pria itu berubah, bukan marah, melainkan kecewa. "Kami tidak memaksa," katanya, "tapi tidak semua tamu mampu pulang." Dengan sisa kesadaran, Fahri berlari menuju dermaga. Kabut kembali turun. Suara azan terdengar. Namun, nadanya salah. Saat ia melompat ke perahu, tangannya terasa dingin, seperti menyentuh mayat. Ia terbangun di laut. Kabut menghilang. Kota itu lenyap. Namun, ketika ia pulang ke kampung, semua orang menatapnya aneh. Fahri menghilang selama 15 tahun. Padahal baginya hanya terasa 3 hari. Kini Fahri hidup menyendiri. Rambutnya memutih sebelum waktunya. Setiap malam, ia bermimpi tentang kota itu. Tentang Saranjana, kota yang tidak menculik tubuh, melainkan jiwa. Dan jika suatu hari kamu tersesat di kabut, melihat kota yang terlalu sempurna dan penduduk yang terlalu ramah, ingat satu hal: Saranjana tidak pernah memanggil tanpa alasan, dan tidak semua yang masuk diizinkan kembali.